Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi terberubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, kita nyanyikan haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami,
Biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita dengarkan KOR Muda-Mudi. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Wilalah holong-Mi Tuhan, wilalah holong-Mi Tuhan, wilalah haroro-Mi Tuhan, wilalah holong-Mi Tuhan. Saidehonma waso-Mi Tuhan, halongangan nadong dingolupon. Saidehonma waso-Mi Tuhan, halongangan nadong dingolupon. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 74 ayat 1 tambah 3. Umat Kristen
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu Tita 1 dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan KOR kaum Bapa. Sosok daripada tidur, sudena adong di tanoh, ai so adong naot di tanoh, sai lamu baro sudena adong. Ida bunga-bungai akana mangerbangi mangerbang manogo ambolong motarinai so adong naho toto namo raboy marpogos napogosi boy mamora nasama boy marlea naleai boy marsangap aiso adong nahot diso saimu bado sude toto namo raboy marpogos napogosi boy mamora nasama boy marlea naleai boy masangap aiso adong nahot diso saimu bado sude toto saimu bado sude saimu bado sude aiso sude ture pasabang maroham pasabang maroham aisa sonang roham. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Kita dengarkan KOR Ina Kamis.
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 232 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk epistel di minggu kita pada hari ini, tertulis di Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia mendapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Sabtu. Molonung ngadapotmu mangan, jala pola bosuran ho, doho jabu si inganan, tungguli bahen ho, doho dong nang biru-biru, lam sinur akai diho, serang
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 276 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1 dan 2. Pujilah Juru Selamat.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur menyadari bahwa semakin tua usianya, semakin banyak kecemasan, semakin ada keraguan-raguan bagaimana menjalani hari-hari ke depan. Pemazmur juga di masa tuanya semakin menyadari bahwa hanya satu yang mampu menolong dia, hanya satu yang bisa melindungi dia, hanya satu yang bisa menjaga hidupnya, yaitu Tuhan Allah kita. Itu sebabnya pemazmur menyebut Tuhan adalah gunung batuku, perlindunganku. Pemazmur juga menyadari semakin dia tua, maka banyak juga yang semakin berkurang dalam dirinya. Pendengarannya juga semakin berkurang, penglihatannya juga semakin berkurang, perasaannya juga semakin mudah tersinggung. Dan satu hal menurut kitab Mazmur ini, dia menyadari bahwa orang-orang sekitarnya, musuh-musuhnya, orang yang tidak suka dengan dia, akan segera mengganggu hidupnya di masa tuanya. Untuk itulah pemazmur menyerukan kepada Tuhan, jadilah pelindung gunung batuku. Artinya pemazmur ingin menyandarkan, menyampaikan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa melindungi dia selain Tuhan yang menciptakan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini juga berlaku untuk kita. Pemazmur mengajak bahwa mulai dari kandungan dia telah menyerahkan hidupnya, dirinya kepada Tuhan, dan dia menyadari bahwa Tuhan yang terus melindungi dia sampai pada masa tuanya. Ini juga mengingatkan kita bahwa mulai kita anak-anak, mulai kita ada di dunia ini, yang senantiasa menjaga melindungi kita hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa melindungi kita selain Tuhan itu sendiri. Karena Tuhanlah yang mencipta kita, Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah yang menjaga hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang melindungi, Tuhan yang memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur juga ingin mengajak kita, menyuarakan kepada kita, bahwa di masa tua ini seharusnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Tidak hanya orang tua, kita juga remaja, naposo bulung, ama, ina harus dekat kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur. Dia dekat kepada Tuhan. Dia dekat kepada Tuhan, oleh karena itu dia mampu menyatakan dirinya bahwa aku percaya kepada Tuhan, hanya Dia yang mampu melindungi. Hanya Dia yang mampu menjaga, hanya Dia yang mampu memelihara. Hanya Dia yang mampu memberkati. Seruan pemazmur mengajak kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Setiap saat. Karena hanya pada perlindungan Tuhan kita bisa merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa tentram. Halak na jonok tu debatado na boy makilala sonang nguluna.
Ale halak nama dau set debata dang boy sonang nguluna. Parpasal menon managyo kita asa jonok kita di Tuhani. Ganup tiki, ganup tokin, tahila lama jonok Tuhani asa sonang nguluta. Asa unang arong akaholso do ganggu do biar ni rohatta di tonga Tuhani nguluta. Jala diduti parpasal menon do musetung maciarga. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Ini juga mengajak kita bersama, jangan lupa untuk memuji Tuhan. Dalam situasi apapun, di situasi songo dia pengolu tahun unang lupa kita memuji di bata. Unang lupa. Songo dia godang pe beban nata dopi, sedemikian banyak pergumulan yang kita jalani, sebegitu berat beban yang kita tanggung, jangan lupa untuk memuji Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah kalah dalam pergumulannya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan tidak akan kalah oleh beban hidupnya. Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang memberkati hidupnya. Ini juga perlu juga kita hidupi bersama. Dalam ayat 18, pemazmur mengingatkan kita sama-sama. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Molo teida di pertikiat tanwaing lumobi dihamu akan tutuan nami dung matua hamu boydo honon akka keluarga kasolok pera ngamulai daun nasida alanya keparkarejoan alanya kaulaun boydo honon boy nama hola sahalak dua halak nama dijabu alai turpukon pengotok kita anggo de bata dang tinggal honon nahita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alani unang arong pakai lata ditinggal Tuhan ni hami. Dau Tuhan ni siya kami daun. Tuhan selalu dekat kepada kita. Alani ma sudah hita salu narwasi hurian itu hatta tahaposi ma tatiuk ma jonok do Tuhan ni dia kana ma jogo warna. Tahila lama jonok Tuhan di tonga Tuhan yang oluta. Ibana do majaga, ibana mangaramoti, ibana memasu-masu, jala ibana madongani hita. Ketong Tuhan matutu nama masu-masu madongani kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu dan senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kami. Banyak hal yang telah kami lalui dalam kehidupan kami, baik suka dan duka, tapi kami meyakini bahwa Tuhan menyertai kami dalam situasi apapun dan memberkati kami dalam keadaan apapun. Kami juga mengingat setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga meyakini bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Oleh karena itu senantiasalah bersama-sama kami dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari. Agar kami senantiasa boleh berkat daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan keluarga kami hanya ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Kami damai dan senang.
Kita bangkit berdiri. Dan setia padamu, dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Gereja HKBP Perdomuan Lubu Sunut beralamat di Desa Lubu Sunut, Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Gereja HKBP Perdomuan Lubu Sunut berdiri tanggal 23 November 1947, dan gereja ini didirikan oleh para penatua-penatua yang dulu atau nenek opung kami yang dulu, didirikan di atas pertapakan yang diserahkan oleh keluarga Opusape Manalu atau Situa Mula Manalu. Ini didirikan tanggal 23 November 1947 dengan ukuran 8 kali 15 meter. Yang dulunya ini beratap dari pakis atau bahasa daerahnya sapilpil.
yang dulunya ini didirikan berdasarkan kesepakatan orang tua penatua kami yang terdahulu. Dari ini terbuat dari kayu dan diambil dari hutan atau tombak dengan secara gotong royong. Yang dulunya ini beranggotakan kurang lebih 60 rumah tangga atau 60 kakak. Sesuai dengan perkembangan zaman, gereja ini direhab kembali dan sekarang berukuran 12 kali 24 meter dan jumlah anggota jemaat berkisar 75 kakak yang bersuami istri, yang janda atau duda 21 orang. Yang pertama sebagai pemimpin jemaat di sini yang bermarga Napi Tupulu, sekalian guru di SD Negeri Lubusunut. Terus dilanjutkan yang bermarga Marga Lombanturuan, terus sekalian guru SD Negeri Lubusunut. Baru pemimpin jemaat diteruskan oleh Situa Mula Manalu dan diteruskan lagi oleh Situa Firman Manalu dan berikutnya Situa Firman Pakpahan. Selanjutnya dipimpin oleh Situa Harman Manalu atau Opung JP yang di sampingku ini. Terus dipimpin lagi oleh Situa M Manalu atau Opu Melda Manalu. Terus dipimpin lagi atau pejabat sementara oleh Situa Pasumar Sihombing. Dan sampai sekarang dilanjutkan dan dipimpin oleh Situa Jujur Nababan atau saya sendiri. Dengan sesuai dengan perkembangan zaman, beginilah gereja kami ini dengan susah payah kami membangunnya, dengan jerih payah, dengan swasembada ruas kami atau jemaat. Beginilah keadaan sekarang gereja kami ini. Berhalado yang ada di HKBP Perdomo Lubusunut berjumlah 11 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai uluan J Nababan, yang kedua sekretaris Situa D Manalu, yang ketiga bendahara Situa K Manalu, Situa M Manalu, Opung JP yang di samping saya ini, yang ketiga yang berikutnya Situa PG Simamora, yang berikutnya Situa PR Simamora, yang berikutnya Situa R Pakpahan, yang berikutnya Situa F Siagian, yang berikutnya Situa N Manalu, yang berikutnya Situa R Boru Nababan, dan Situa R Boru Hombing. Demikianlah sejarah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan berdirinya HKBP Perdomo Lubusunut semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terima kasih kepada Nusantara TV yang menayangkan secara live peribadatan kami tanggal 2 Februari 2025. Semoga NTP jaya dan bersemangat ke hari yang kedepan. Demikianlah secara singkat yang bisa kami informasikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di seluruh Nusantara negeri ini. Terima kasih.